kita mau unboxing sebuah barang. Sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar sistem urinari saat ini ya. Jadi untuk anatomi sistem urinari kita akan menggunakan beberapa manekin. Ya, teman-teman sudah bisa lihat ini ruangan ginjal ini, dan juga nanti teman-teman bisa melihat dari sistem urinarinya seperti ini. Oke, kita coba lihat satu persatu. Ya, oke, kalau kita bicarakan tentang sistem urinari, maka kita akan membahas ini banyak sekali ya. Ini sebenarnya laki-laki dan perempuan. Ini untuk laki-laki, ini untuk perempuannya, ini untuk laki-laki. Kita gunakan yang laki-laki dulu ya. Oke. Untuk sistem urinari kita akan membahas 4 organ ya. Organ yang pertama adalah ginjal, ada renal, kemudian ada ureternya di sini yang turun ke bawah. Setelah ureter dia akan berkumpul di mana? Vesika urinaria. Baru dari vesika urinaria akan menuju ke uretra. Jadi 4 itu yang akan kita bahas pada sistem urinaria. Ginjal atau ren, kemudian ureter ya, vesika urinaria, dan nanti uretra yang keluar. Oke, kita bahas dulu untuk ginjal. Kalau kalian lihat di sini, ini adalah letak ginjal. Ini posisinya miring ya, tidur. Ini yang sebelah atas superior, ini yang inferior. Ya, dalam abdomen renal itu letaknya adalah di retroperitoneal. Ya, karena dia tidak semua bagiannya akan dilapisi oleh peritoneum. Sehingga hanya bagian depannya saja, yang bagian belakang ini melekat pada dinding posterior dari abdomen. Ya, dia akan berada pada dinding posteriornya, sehingga disebut retroperitoneal organnya. Nanti kita bahas satu persatu ya. Kita buka. Nah, kalau kita buka seperti ini, nanti gambaran lebih jelasnya kita gunakan manekin satu lagi. Saya tutup dulu. Angel. Oke. Kita ganti manekin yang lain. Oke, ini terlihat ya, ini adalah potongan ginjal. Jadi ini ginjal kita renal yang kita potong. Ini potongannya potongan koronal ya, untuk membagi depan dan belakang. Kemudian ini adalah pada mikroskopisnya lagi yang lebih detail lagi. Yang ini juga jauh lebih detail lagi ya. Kita lihat dulu yang pertama di sini ya. Di sini kamu akan melihat ginjal renal itu sendiri sudah dipotong ya. Kita bahas dulu lapisan terluarnya. Oke, lapisannya sudah. Nah, sekarang kita bahas bagian dalamnya, organ-organnya ada apa saja. Kalau kita lihat di sini, lapisan dari ginjal itu ada 2 ya. Yang paling luar namanya korteks. Ini kamu bisa melihat yang warnanya lebih terang. Kemudian yang lebih ke dalam ya, yang lebih gelap ini namanya medula. Korteks dan medula. Nanti korteks warnanya akan lebih terang, sedangkan medula akan lebih gelap. Terus di medula ini kita bisa lihat beberapa bangunan. Bangunannya ada yang seperti segitiga ini. Ini namanya piramida renalis. Jadi piramida tidak hanya di Mesir, tapi di ginjal juga ada. Tapi disebut piramida renalis. Ini kalau kita potong seperti ini, maka bentuknya segitiga, tapi secara 3 dimensi seharusnya adalah bentuknya piramida. Kemudian di antara piramida satu dengan yang lain, kamu bisa melihat ada sebuah bangunan, ini namanya kolumna renalis ya. Ini kolumna. Jadi di antara kedua piramid bisa saja akan ada kolumna. Baru begitu ke dalam, nanti di ujung-ujung dari piramida kamu bisa menemukan dia akan menuju ke sebuah saluran. Kalau salurannya kita sebut sebagai kalix minor,
Tetapi ujung atau puncak dari piramidanya kita sebut sebagai papilla renalis. Nanti papilla renalis itu adalah gabungan dari beberapa ductus collectivus. Itu nanti kita bahasnya di sini ya. Yang sekarang kita bahas di sini dulu. Oke, calyx tadi malah kolik ya. Calyx minor itu letaknya ada di sini, sini dan sini. Ini calyx minor. Nanti akan berkumpul menjadi calyx mayor. Ya, ini juga ada minor. Ini beberapa berkumpul jadi mayor. Di mana mayor dan mayor berkumpul bersama-sama mengadakan reuni. Oh enggak. Dia akan menjadi pelvis renalis. Setelah pelvis renalis, dia akan keluar kemudian akan menjadi ureter. Gitu. Ya. Jadi kalau salurannya dari dalam keluar tadi ada calyx minor bergabung menjadi calyx mayor bergabung menjadi pelvis renalis, baru keluarnya menjadi ureter. Nah, sekarang kita bahas di sini yang terlihat adalah ada vaskularisasi ya. Jadi ren ginjal itu divaskularisasi oleh arteri renalis. Nanti kita lihat cabangnya dari mana. Dia cabangnya dari aorta abdominal ya, menjadi arteri renalis. Ini adalah arteri renalis, bawahnya adalah vena ya. Arteri renalis ini punya beberapa cabang sampai dia menuju ke suatu unit fungsional pada ginjal yaitu nefron ya, dimana kepalanya ini nefron ini semuanya ini ya, tapi kepalanya namanya glomerulus. Nah, bagian kepala yang membulat ini namanya glomerulus. Jadi dari arteri renalis sampai menjadi arteri glomerularis itu banyak cabangnya. Boleh kita lihat satu-satu. Ini ada arteri renalis kemudian bercabang dua ya. Tidak dua sebenarnya, ada beberapa karena dia akan menuju segmen pada ginjal, maka kita sebut arteri segmentalis. Ya, di sini arteri segmentalis. Begitu sampai berada di antara mana ini, di antara piramida atau di bagian dari kolumna, maka namanya jadi arteri interlobaris. Nah, kita ulang ya. Tadi adalah arteri segmentalis, begitu dari arteri segmentalis dia bercabang-cabang menuju lobus ya, maka namanya interlobaris. Oke. Jadi ini interlobaris. Interlobaris satu dengan yang lain akan dihubungkan ini yang membentuk arkus ya. Ini namanya jadi arteri arcuata. Ya. Ini arteri arcuatanya begini, nih, yang menghubungkan. Nanti dari arteri arcuata baru akan menuju ke lobulus, maka namanya arteri interlobularis. Kalau tadi yang di sini adalah interlobaris, lobaris, gue enggak penting. Nah, itu yang di sini adalah interlobularis. Baru setelah interlobularis dia akan bercabang. Nah, cabangnya banyak ya. Kalau kamu lihat di sini, mungkin akan didetailkan nanti. Itu akan ada arteri namanya arteri glomerularis karena akan menuju ke sini. Ini glomerulus. Oke, yang sebelah tengah ini adalah menggambarkan dari ginjal setelah dipotong. Ini kan ada unit fungsional terkecil pada ginjal itu adalah nefron. Nefron itu pembentuknya adalah satu ini ya. Ada glomerulus. Nih, kalau kita perbesar jadi seperti ini ya. Ini glomerulus, kemudian adalah tubulus, ada ansa Henle, kemudian terakhir akan masuknya ke tubulus collectivus. Di mana ujung dari tubulus collectivus tadi, ya dia bergabung dengan collectivus yang lain akan ada di sini. Nah, akan menuju ke calyx minor, di mana terjadi ada tonjolan-tonjolan di sana yang kita sebut sebagai papilla renalis tadi. Oke, bisa ya. Dan kalau kita lihat ansa Henle itu kebanyakannya dia akan berada di sisi medula ya, sisi lapisan medula. Ini yang atas ini korteks. Kalau pada manekin yang ini adalah korteksnya, dalamnya adalah medulanya. Sama seperti di sini kita buat atas ini adalah korteks, ini adalah medula. Begitu ya. Oke, terus kalau yang ini kamu bisa melihat bahwa arteri glomerularis tadi yang masuk itu bentuknya kapiler-kapiler kecil begitu ya. Jadi arteriola, itu arteriola itu ada yang masuk, ada yang keluar.
Yang masuk kita sebut arteriola afferent, yang keluar efferent. Nanti masuk di dalam sini, ini ada sel-sel podosit. Nanti di sini terjadi yang namanya filtrasi. Ya, jadi dari darah tadi yang ada di arteriola tadi, yang di arteri glomerulalis masuk, itu akan difiltrasi di sini. Zat-zat yang tidak dibutuhkan akan dikeluarkan. Jadi semua disaringnya pada daerah glomerulus, di mana ditutupi oleh yang namanya kapsula Bowman, ya, lapisan terluar. Oke, mungkin itu untuk anatomi pada ren atau ginjal. Kita menuju ke organ berikutnya. Apa itu? Yaitu ureter. Saya taruh dulu di tempat lain. Yuk, oke. Nah, sekarang ini. Tadi ren sudah. Setelah ren berlalu, akan masuknya kemana? Ke daerah yang kita sebut ini ureter, ya. Nah, kamu bisa melihat ureter. Ini ada pengawetnya. Oke. Lihat sini. Ini kebalik, sorry. Ya, begini biar teman-teman bisa melihat. Nah, ini yang atas ya superior, bawahnya inferior. Kelihatan ya, kanan kiri keluar ureternya. Ureter itu panjang ya, sekitar ya 25-30 cm. Dia akan masuk ke bawah, ke dalam. Kalau kamu lihat di sini, nah, akan masuk ke dalam vesika urinaria. Masuk ke vesika urinaria. Ureter itu bentuknya seperti tabung saja, tapi dia tidak hanya tabung, tapi dia punya otot polos, sehingga urin itu akan turun ya, dari ren turun ke bawah. Ingat, bukan dengan gravitasi, tapi ada gerakan peristaltik juga oleh otot polos yang meremas dari atas turun ke bawah, sehingga urin itu, kalau kamu berada di ruang hampa udara, di luar angkasa gitu, tetap bisa berkemih karena urinnya akan turun juga oleh gerakan atau perasan dari otot polos. Ya. Masuk ke vesika urinaria. Nah, ureter itu ada beberapa pars namanya. Yang ada di abdomen namanya pars abdominalis, yang masuk ke dalam namanya pars, ini masuk ke dalam rongga apa? Pelvis, maka pars pelvina. Abdominalis, pelvina. Dia dibatasi oleh ini. Ya, pada saat ureter menyilang suatu fasa. Fasa ini adalah iliaca communis yang atasnya. Yang masuk ke bawah adalah iliaca interna. Yang tetap di luar adalah iliaca externa. Pada saat dia menyilang iliaca externa, itu dia menjadi batas antara pars abdominalis dan pars pelvina. Itu ya. Nah, di sini adalah terjadi penyempitan, kan dia menyilang ya. Sebenarnya ada 3 penyempitan pada ureter pada saat dia keluar ya. Dinamanya dari tadi ada pelvis renalis ya, kita sebut ya. Jadi PUJ, pelvico ureter junction, atau pada saat masuk ke vesika urinaria kita sebut VUJ, vesico uretero junction. 2 itu juga menyempit, satu lagi menyempit pada saat menyilang dengan arteri iliaca externa. 3 penyempitan itu bisa jadi sebagai tempat mengumpulnya atau tertimbunnya kalau bisa terjadi batu ya. Batu itu bukan hanya pada ginjal, bukan hanya pada VU, tapi bisa juga pada ureter. Batu pada ureter kita sebut ureterolithiasis. Ya. Oke. Itu ureter. Setelah ureter kita masuk ke organ ini. Ini vesika urinarianya pada laki-laki karena dia punya prostat ya. Kalau pada perempuan tidak punya prostat. Ini pada perempuan seperti ini vesika urinarianya saja. Apakah jelas? Nah, ini vesika urinaria pada perempuan ya. Karena di bagian belakang atasnya akan ada uterus dan ovarium. Sedangkan ini yang pada laki-laki di bagian bawahnya ada prostat. Ini kita buka. Kita lihat dulu. Bagian depan dari vesika urinaria. Jadi ini adalah anteriornya, ini adalah posterior ya. Kalau kita lihat seperti itu. Kelihatan? Kenapa tidak mau fokus? Tolong fokus. Ayo. Nah, depannya ini adalah suatu ligamen.
namanya ligamentum umbilicalis medialis, atau nama kerennya adalah urachus. Dia akan melekat ke bagian tengah, ke depan ya, sebagai pemfiksasi dari vesika urinaria. Kalau di bagian belakang besok bisa ketemu ya, ada banyak di sini belakang, ada ductus, ini ada ductus deferens, ada vesicula seminalis. Tapi yang kita bahas pada sistem urinari adalah ini. Apa ini? Ureter. Ureternya masuk itu lewat samping dan dia miring. Tidak tegak lurus masuknya, tapi miring gitu ya. Jadi dia tidak tegak lurus tapi miring masuknya, sehingga membentuk seperti suatu katup. Sehingga begitu masuk ke sini, nanti apabila vesika urinaria kontraksi, harapannya tidak bisa naik lagi ke atas. Ini kita buka. Temu apa aja? Oke, kelihatan ya. Ini adalah vesika urinaria pada bagian dalam. Ada plika-plikanya kelihatan ya. Ini adalah bagian yang akan meregang kalau terisi oleh urin, dia akan meregang pada bagian atas, tetapi pada bagian bawahnya ini kelihatan ada segitiga. Nah, segitiga itu cenderung statis, tidak mengembang ya. Permukaannya lebih halus, kemudian bentuknya seperti segitiga. Ini yang kita sebut trigonum vesica ya. Ini dari sini ada 2 lubang ya. Nanti kita sebut lubang apa itu, 2 kemudian ke bawah ya. Ini segitiga trigonum vesica. Lubangnya ini adalah ostium ureteris ya, ostium ureteris ya, karena dari ureter. Ini ostium ureteris. Kemudian ada lipatan di antara ostium 1 kanan dan kiri, ada lipatan, ini kita sebut plika interureterica. Plika interureterica karena letaknya di samping kanan kiri dari ya ureter. Oke, plika interureterica. Kalau turun ke bawah, tonjolannya ini kita sebut sebagai uvula vesica. Bisa ya, uvula vesica turun ke bawah membentuk ada suatu lubang di sini. Lubangnya kita sebut ostium uretra interna. Oke. Itu. Bisa ya. Nanti di bagian vesika urinaria ini ada sebuah otot. Namanya adalah otot detrusor. Detrusor vesica, dia yang akan mengkontraksikan pada saat kita mau buang air kecil. Kontraksinya dari otot detrusor ini ya. Kemudian akan turun ke bawah kan, turun ke bawah masuk ke ostium uretra interna menuju ke uretra. Setelah itu uretra akan menghubungkan vesika urinaria dengan dunia lain, bukan dengan dunia luar ya. Jadi urin akan keluar melalui uretra. Oke, itu vesika urinaria. Sudah ya, sekarang kita bahas apa? Bahas apanya ya? Vaskularisasi. Nah, vaskularisasi dari sistem urinaria itu banyak ya. Nanti cabang-cabangnya dari aorta abdominal. Kita bisa melihat di sini ada cabang dari aorta abdominal yang ke sebelah kanan dan kiri ya. Di sini kelihatan sana. Yang satu di sini di bawah ya, ada di bawah dia. Itu akan menuju renal, maka akan memvaskularisasi arteri. Tadi akan memvaskularisasi renal. Kita sebut sebagai arteri renalis, ya. Maka venanya vena renalis. Ini adalah aorta abdominal. Ini adalah vena cava inferior. Kalau arteri akan menuju ke ginjal, kalau vena akan kembali nanti ke jantung, ya. Dari ginjal akan dibawa kembali ke jantung. Bisa ya, ada arteri renalis kanan kiri, kemudian ureter ya. Ureter ini nanti juga vaskularisasinya banyak ya. Bisa cabang kecil dari arteri renalis yang ke bawah juga, ada cabang dari iliaka interna maupun iliaka eksterna. Di sini ada cabang-cabang yang nanti memvaskularisasi ureter. Sedangkan vesika urinaria ya, ini dia cabangnya dari arteri iliaka yang interna. Iliaka interna di sini besok belajar ya. Sudah ada materinya di bagian pelvis, itu adalah arteri iliaka interna. Dia punya 2 divisi, divisi anterior maupun posterior.
Manakah arteri vesikalis superior dan inferior, dia masuk divisi anterior atau posterior? Silakan bisa dipelajari gitu ya. Itu yang akan memvasularisasi dari vesika urinaria. Mungkin itu dulu untuk sistem urinaria yang bisa kita pelajari. Nanti kita nantikan materi-materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.